Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari diri sendiri dengan tidak menjadi pelaku. Dan apabila Anda menjadi korban atau mendengarkan ada orang menjadi korban atau menyaksikan adanya kejadian kekerasan, jangan ragu untuk lapor ke UPTD PPA Kota Banda Aceh atau ke hotline UPTD PPA Kota Banda Aceh di 0812-2416-4416. Baik. Atau Sapa 129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-24 tahun keempat edisi Kamis 9 November 2023. Bagi kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, kali ini ya edisi ke Kamis ini kita akan membahas isu yang memang sedang viral juga, tapi tidak begitu viral ya. Cuman karena kasusnya terus berlanjut dan setiap tahun pasti ada kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini tentu isu-isu yang memang tidak bisa kita alihkan ya, tapi harus betul-betul kita bahas di podcast Pehtem agar memang masyarakat Kota Banda Aceh bisa lebih cerdas ataupun lebih meminimalisir tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kali ini kita akan angkat tema tentang tantangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh dengan narasumber kita Ibu Nurmiati SP MKM. Beliau adalah Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Nurmiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih Bu sudah hadir hari ini ya di tengah ajang PKA nih, lagi sibuk-sibuknya, lagi macet-macetnya, tapi berhadir juga ke Pehtem. Kita angkat tema tentang tantangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Bagaimana sebenarnya isu kekerasan perempuan dan anak di Kota Banda Aceh khususnya nih Bu Nur? Baik. Jadi sebenarnya kalau di Kota Banda Aceh ini bukannya bertambah, kalau kita bilang ya kasus itu bertambah. Justru karena kita ada UPTD, ada tempat melapor, orang banyak melapor. Bahkan banyak dari luar wilayah juga ikut melapor. Hanya saja mungkin nanti di penanganan kami akan merujuk ke lembaga yang berwenang menangani kalau seandainya di luar warga Kota Banda Aceh. Jadi kalau pertanyaan orang kan semakin hari kok semakin banyak yang melapor. Justru sebetulnya ini harusnya apresiasi dong. Justru dengan semakin tahu, semakin berani, semakin masyarakat itu speak up, berani bicara dan tahu akan haknya apa. Dengan tahu maka akhirnya melapor. Dengan melapor maka kita bantu untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia dapatkan dalam persoalan yang seharusnya tidak dia alami apabila dia mengalami pelanggaran terhadap haknya sebagai seorang manusia. Oke, artinya di Kota Banda Aceh banyak yang melapor? Sampai hari ini ya, untuk tahun ini sudah 136 kasus yang melapor ke UPTD PPA. Artinya semakin meningkat atau memang setiap tahunnya punya angka yang memang fluktuatif nih untuk kasus kekerasan perempuan dan anak? Benar, masih sampai sekarang masih fluktuatif. Belum ada satu belum ada satu tren yang terlihat, kadang naik, kadang turun. Memang kalau kita lihat dari tahun lalu 146 kasus sampai Desember. Sekarang sudah November, ini 136. Jadi 10 ya, tapi nggak tentu juga. Bisa jadi dalam satu bulan pernah kami dapat kasus itu di bulan, saya lupa, bulan Juni kalau saya nggak salah, 28 kasus. Jadi kalau seandainya 28 ada di Desember, berarti kan udah melebihi tahun lalu. Kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, maka itu dari tahun 2020 ada 160. Kita lihat 2021 ada 156, kemudian di tahun 2020 kemarin 146 yang dilaporkan, kemudian sampai sekarang 136. Berarti tapi jangan kita katakan menurun. Itu tetap dia sifatnya kita menunggu laporan. Kalau kejadiannya bisa jadi di bawah itu. Yang kita lihat hanya fenomena gunung es yang di atas, yang melapor, yang berani, dan yang ketahuan. Yang nggak ketahuan kita juga belum tahu. Oke, tadi kita lihat secara data ya pemirsa Pehtem. Tapi untuk Kota Banda Aceh sendiri indeks kekerasan perempuan dan anak itu kalau dilihat dari Provinsi Aceh, apakah memang dia tinggi atau memang
seperti apa nih dibandingkan dengan kabupaten lainnya nih, Bu Nur? Ya, kalau untuk Kota Banda Aceh ya, kembali lagi bahwa UPTD PPA itu tidak ada di seluruh kabupaten kota di Aceh. Hanya ada di sebagian. Kita di Banda Aceh ada 2 ya, ada satu UPTD PPA Kota Banda Aceh, satunya UPTD PPA Aceh yang memang dia nanti akan menaungi seluruh kabupaten kota di Aceh. Jadi kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota lain, memang Kota Banda Aceh yang paling tinggi. Paling tinggi kenapa? Karena kita selalu update. Setiap kasus yang masuk, kami berkomitmen untuk menginput ke dalam aplikasi. Ada kita namanya aplikasi Simponi PPA ya, Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kami berkomitmen untuk menginput sehingga kasus terakhir itu sudah terinput ke dalam aplikasi. Hari ini kondisi 136 kasus, kita buka aplikasi itu Banda Aceh sudah 136 kasus. Sementara kabupaten kota lain yang memang UPTD-nya tidak ada, belum tentu sudah menginput. Jadi kalau kita lihat saing-saingannya itu dengan Kabupaten Aceh Utara. Mereka kan penduduknya jauh lebih besar dari Kota Banda Aceh, kasusnya juga imbang-imbang yang dilaporkan dengan wilayah Kota Banda Aceh. Artinya hampir berimbang ya. Tapi tadi ada kalimat tidak ada UPTD di 23. Tidak semua kabupaten kota ada. Yang ada kita hanya di Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Losemawe, Biren, Bener Meriah. Terus kalau misalnya di yang lain bagaimana cara pelaporannya? Apakah melapor ke tempat yang ada UPTD atau seperti apa? Oke. Sebagian masih bernaung di bawah dinas P3A dan sebagian lain ada lembaga seperti UPTD tetapi itu pengelolaannya oleh masyarakat namanya P2 TP2A. Apa perbedaannya nih? Pemirsa PTM harus tahu nih. Ada kan kadang-kadang kasus kekerasan juga dilayani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian ada UPPTD PPPA, kemudian ada satu lagi tadi Bu Nur jelaskan P2 TP2A. Ini seperti apa nih? Karena kan pemirsa PTM juga harus tahu kemana nanti yang sebenarnya harus melapor seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya pemirsa kalau memang di satu wilayah kabupaten kota itu sudah ada UPTD PPA, maka dinas tidak akan menangani lagi untuk kasus perlindungan perempuan dan anak, kasus ya. Tapi untuk pencegahan, untuk sosialisasi itu akan dilakukan oleh dinas. Kembali lagi seperti itu. Untuk penanganan kasusnya saja yang dilakukan oleh UPTD PPA bagi kabupaten kota yang sudah ada UPTD PPA. Tetapi bagi kabupaten kota yang tidak ada UPTD PPA dan tidak ada P2 TP2A akan ditangani oleh Dinas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara bagi kabupaten kota yang tidak ada UPTD PPA tetapi mereka ada lembaga seperti lembaga swadaya masyarakat tetapi dia di bawah dinas, kerjanya di bawah dinas, kontrolnya oleh masyarakat, dipimpin oleh anggota masyarakat yang menangani kasus juga oleh masyarakat, nanti disupport pembiayaan oleh pemerintah daerah setempat. Itu dia perbedaannya. Kalau UPTD murni langsung dari pemerintah daerahnya sudah mengambil alih seperti itu. Oke, Bu Nur, tadi Anda juga mengatakan terkait tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh ya. Ada yang melapor dan ada tidak melapor. Yang tidak melapor nih biasanya kenapa nih Bu Nur? Oke, baik ya. Satu, bisa jadi tidak tahu. Tidak tahu harus kemana. Yang kemudian yang kedua, bukan tidak tahu, tidak merasa korban. Nah ini jadi catatan, itu catatan penting untuk kami ketika orang tidak merasa korban, kita tidak bisa masuk. Ketika sebenarnya dia korban, tetapi tidak merasa korban. Nah ini seperti apa tidak merasa korban, apakah memang dia, karena kan ini kita belum masuk ya ke ranah kekerasan seperti apa. Ya. Nah, tidak merasa korban itu seperti apa? Ya, misalnya nih, dia di dalam rumah ya, ini rumah tangga nih, mengalami KDRT. KDRT-nya mungkin bukan fisik, bukan dipukul, bukan dijambak, ya, bukan ditampar, tetapi dimaki, dicaci. Sebenarnya itu kan kekerasan psikologis. Ya, itu kan bisa membuat mental seseorang, kok bahasa keren sekarang, kena mental deh kan. Jadi kalau seorang ibu bayangkan kalau kena mental, bagaimana dia mendidik anak. Dia mendidik anak, dia sendiri sudah kena mental. Artinya kepercayaan diri dia kurang, tetapi tidak merasa dirinya korban. Kenapa? Wajar kok saya misalnya dimarahi oleh suami, saya misalnya ada kesalahan, seharusnya ada kesalahan pun kan tidak harus dicaci maki, tetapi dinasihati dengan baik sehingga kondisi psikologis ibu itu tetap bagus untuk mendidik anak. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan generasi yang akan datang yang akan menggantikan kita ini benar-benar sehat jiwa raganya. Artinya kekerasan yang dilakukan itu adalah kekerasan secara nonverbal ya? Bisa jadi nonverbal, bisa jadi juga ada yang fisik. Oke, enggak yang tadi yang tidak merasa berkorban tadi. Ada juga yang fisik. Jadi merasa ini wajar-wajar saja. Bukan hal yang
ketidaktahuan, yang jelas ini ketidaktahuan bahwa sebagai manusia dia punya harkat dan martabat yang harus dihargai. Mungkin terlalu cinta. Bisa jadi. Ya, kalau tadi melukai tanpa menyentuh. Itu bahasa One Piece-nya ya, melukai tanpa menyentuh. Itu kekerasan yang memang diucapkan secara lisan ya, tanpa menyentuh secara fisik ya, Bu Nur ya. Iya, tapi sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini. Nahan hati, makan hati, lama-lama kurus lalu mati. Nggak gitu juga, Bu Nur. Terus kemudian itu tadi ada istilahnya yang tidak melapor ya, karena memang tidak merasa korban. Iya. Tidak tahu kan nggak mungkin tidak tahu. Kita tahu bahwa Kota Banda Aceh ini kan informasi juga ada. Begini ya, sebenarnya tidak tahu ini, tidak tahu melaporkan ke mana. Biasanya kita kan walau bagaimanapun persoalan-persoalan sederhana kita ada kewenangan kampung. Begitu. Apakah misalnya OPTD PPA tidak melakukan sosialisasi ke seluruh desa? Kalau ke desa tidak, ini sosialisasi contoh seperti ini ya. Karena OPTD PPA ini adalah melakukan penanganan kasus. Untuk sosialisasi pencegahan, sosialisasi penanganan itu dilakukan oleh dinas. Jadi berbagai macam cara. Salah satu lewat PTM ini ya, kita bisa sosialisasi. Ayo dong, kalau memang nanti mengalami masalah kekerasan atau ingin berkonsultasi. Karena kembali lagi kita kadang-kadang orang berpikir, alah ngapain lapor? Nanti ini suami saya, ini anak saya, nanti dibawa ke polisi, terus siapa dong yang nafkahi? Kan jadi persoalan keluarga, yang malu keluarga saya juga. Kan seperti itu. Tidak melulu diselesaikan melalui jalur hukum kalau di UPTD PPA. Kita di UPTD PPA ini memanggil para pihak, misalnya udah pengaduan, kita tanya, ini misalnya yang mengadu ini perempuan ya udah jelas ya, karena kita pelindungan perempuan dan anak, datang seorang ibu mengadukan, saya dipukul oleh suami, ditunjukkanlah ya lebam-lebam itu kan. Kita tanya, ibu bagaimana dengan lapor polisi ya? Nanti ngomongnya begitu, jangan lapor polisi, walau bagaimanapun kan ini suami saya, jadi tolong dong dikasih tahu suami saya bahwa saya jangan diperlakukan seperti ini. Nah berarti kan ibunya tidak menginginkan diperkarakan secara hukum. Nanti kita akan panggil, Bapak, kenapa sih Bapak mukul-mukul Ibu? Apa nggak kita pukul, Bu? Kita baru pulang kerja, udah marah-marah. Jadi nanti kan dari kedua belah pihak ini kita pertemukan dalam proses namanya mediasi. Jadi kita dengarkan pihak pertama, kemudian kita dengarkan pihak kedua. Kalau kondisinya sudah kondusif, kita pertemukan, nanti kita buat perjanjian. Ada namanya mediasi. Jadi di sana nanti terkadang ada kesadaran, oh nggak jadi bercerai, jadi berdamai lagi, yuk ayo ingat anak. Kalau memang keluarga sudah punya anak yang bisa kita minta pendapatnya, misalnya sudah usia 12 tahun ya, itu kami tanya ke anaknya, bagaimana kalau sekiranya Bapak Ibu bercerai. Nangis anaknya, kita tahu berarti perasaannya, dia kan nggak perlu mengungkapkan, dari segi dia nangis saja kita tunggu dulu. Nanti sekali lagi pertemuan kita tanya lagi, jangan bercerai ibu bapaknya. Nanti kita sampaikan kepada kedua belah pihak bahwa sesungguhnya anaknya tidak mau kedua orang tuanya bercerai. Ya tapi keputusannya tetap ada di para pihak, enggak di kita. Nanti mereka yang memutuskan. Jadi kalau memang hanya persoalan ekonomi, dan kalaupun ada kasus kekerasan yang tidak berat, ini tidak berat ya, dengan catatan kalau berat tidak baik untuk didamaikan. Jadi kalau memang tidak berat, nanti berjanji, kita buat perjanjian tertulis, dan kemudian nanti berdamai, dan kami akan melakukan pemantauan sampai dengan 6 bulan kemudian apakah dia baik-baik saja atau mengulangi lagi. Kalau mengulangi kan berarti sudah jadi penyakit. Oke, Bu Nur, ini kan Anda dari Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh, ini secara langsung menangani kasus kekerasan perempuan terhadap dan anak juga ya. Dan itu dari yang dikonsultasikan ya sama korban, itu banyak kasus kekerasan yang seperti apa nih Bu Nur? Untuk beda-beda, kami melihat trennya berbeda memang. Setiap tahun ada trennya. Kalau tahun lalu banyak penelantaran keluarga. Tahun lalu ya, untuk tahun ini banyak kekerasan S. Untuk tahun ini. Kekerasan S ya. S pemirsa PTM, pasti pemirsa PTM langsung masuk lah ya. Itu tinggi kasusnya Bu Nur? Untuk tahun ini, tahun lalu tidak. Tahun lalu lebih ke penelantaran keluarga. Kok bisa nih Bu Nur kekerasan terhadap S itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi memang miris ya, untuk tahun ini kami juga ada apa sih, kenapa tahun ini kok aneh gitu kesannya. Kenapa
tapi memang berpola dari dulu sebelum UPTD kan kita juga P2TP2A sebelumnya. Jadi dari P2TP2A juga sudah berpola seperti itu. KDRT, ini bahkan KDRT loh, termasuk KDRT yang paling banyaknya itu KS itu tadi, yang paling banyak. Kan heran, kok bisa KDRT tapi KS? Ya bisa saja orang pelakunya orang terdekat. Bisa ayah kandung, bisa kakek kandung, bisa kakek tiri, bisa ayah tiri. Jadi pelakunya adalah orang terdekat. Oh, bukan pasangan suami istri. Ya, ini yang pasangan suami istri ada satu, tapi yang lain lebih ke anak. Yang dilakukan oleh keluarganya sendiri juga? Iya, benar. Itu di Kota Banda Aceh, Bu? Benar. Dan warga Kota Banda Aceh. Dan itu penyebabnya apa sih, Bu Nur? Terjadi seperti itu? Memang kita tidak sampai mencari determinan ya, tidak sampai mencari apa sih penyebabnya. Karena kembali lagi ketika mencari determinan kan berarti ke pelaku. Sementara kan pelakunya bukan dalam lingkup perlindungan perempuan dan anak. Jadi kami di sana agak kesulitan ketika kita mencari yang banyak kan rumah sempit misalnya. Jadi misalnya dalam satu ruang itu anak dan ya satu keluarga itu ya di situ. Nanti ketika ibunya misalnya pergi cari nafkah, karena biasanya kan kedua-duanya bekerja. Jadi anak tinggal di rumah. Nanti pas pulang salah satunya atau ada keluarga lain yang tinggal di situ, disitulah dilakukan. Sering ketika orang tua tidak ada di rumah. Berarti yang korban seperti ini rata-rata kalangan menengah ke bawah? Ya, seperti itu. Karena faktor ekonomi juga ya jatuhnya nih, Bu Nur? Ya, ada juga yang ke atas. Ini sudah broken home ya. Ini kedua orang tua sudah berpisah. Anak ikut salah satu. Ketika nanti pada saat misalnya anak sekolah, pulang sekolah, orang tua yang satunya yang anak ikut ini belum pulang misalnya, anak tinggal dengan anggota keluarga yang lain, nah, itu juga bisa terjadi. Jadi tidak melulu juga karena faktor menengah ke bawah. Oke, berarti itu tergantung pola ya. Polanya memang berubah-berubah setiap tahun, dan tahun ini banyak kekerasan dan itu tidak hanya dilakukan misalnya pasangan suami istri, tetapi dari keluarga sendiri terhadap anak. Dan kita bisa juga melihat informasi ya, video atau yang sedang viral, berita-berita yang memang terkait tentang kriminal seperti ini. Tapi ini semoga terjauhkan ya, Bu Nur ya. Amin, amin. Kota Banda Aceh, apalagi kita sebagai senternya syariat Islam juga, tapi ada yang melakukan seperti itu. Bu Nur, ini terkait tentang data tadi. Apa yang paling istilahnya seram seperti itu kasusnya? Apakah ada misalnya kayak psikopat atau lebih tragis lagi dari kasus PS ini? Ada. Jadi memang kekerasan yang dilakukan sampai kalau kita bilang sudah masuk pada tahap jahat. Memang untuk saat ini KS itu sudah disebut kejahatan. Karena kan kejahatan ini namanya sudah kejahatan, artinya sudah tidak bisa ditolerir. Jadi yang kami satu kasus yang kami tangani ini memang sangat miris ya, sangat miris. Artinya dia mengalami penyiksaan lengkap, ya, fisik iya, psikologis iya, ekonomi iya. Dia dieksploitasi, open BO. Bayangin nih seorang suami open BO istrinya, kemudian dia sendiri dipaksa untuk melakukan hubungan yang kemudian direkam dan di situ melakukan adegan masokis. Ya, jadi yang itu direkam kemudian. Jadi itu komplit yang dialami. Ketika kita kesulitan ketika pemulihan psikologisnya. Karena kalau psikologis itu penyakitnya psikosomatis disebutkan, jadi otomatis hanya ada psikoterapi. Nggak akan mempan obat-obat. Aduh, kepala saya sakit. Apa karena kepala saya pernah diantuk ke dinding ya gitu. Kami bantu periksa kesehatannya. Jadi bantu, alhamdulillah Kota Banda Aceh ini timnya komplit. Kita dengan Rumah Sakit Meraksa itu bekerja sama dan mereka tuh akan menangani komplit. Jadi diperiksa. Gak ada masalah, jadi secara medis gak ada masalah. Oke, artinya kita tahu ini psikosomatis, sakit secara psikologis. Dia merasakan kesakitan di kepalanya dan itu memang dia rasakan. Tapi itu penyebabnya adalah psikologis dia. Mental ya? Iya, jadi dia merasa kesakitan. Mungkin kalau kita ketika diperiksa secara medis nggak menunjukkan dia sakit, nggak ada tanda dan nggak ada penyebab apapun. Tetapi artinya ini caranya pengobatannya adalah psikoterapi. Secara kejiwaannya sudah bermasalah ya, Bu Nur? Nah, seperti itu. Itu yang kasus yang memang sangat PS berat. Tadi ya, yang sangat berat.
Nah itu bisa durasinya berapa lama bisa kembali ke normal kalau korban sendiri nih Bu Nur? Kalau kembali ke normal, kami sendiri belum pernah tahu ya apakah benar-benar yang sudah kita berikan konseling, yang kita berikan psikoterapi itu benar-benar kembali ke normal. Karena kembali lagi ini sangat tergantung kepada manajemen diri yang bersangkutan. Untuk kasus PS, usia berapa yang paling rentan? Dari anak-anak sampai remaja itu usia berapa yang paling banyak? Yang paling banyak usia mulai dari 3 tahun ada. 3 tahun? Benar. Jadi dari 3 tahun sampai dengan usia 14 tahun. Dan itu dilakukan sama keluarga sendiri Iya. ya? Bukan kalau di luar keluarga? Di luar keluarga, tapi kita sudah, bagaimana kita bilangnya, kadang begini, ada orang kerja sama bapaknya atau sama ibunya. Misalnya ibunya punya usaha, bapaknya punya usaha bengkel katakanlah ya. Ini contoh, misalnya bapaknya punya usaha bengkel. Karena kasihan dengan pekerjanya diajak tinggal di rumah. Nah, ini juga yang melakukan hal seperti itu. Kan jadi keluarga dekat. Ketika dekat seperti itu, anak kan ya mungkin bebas-bebas saja bermain ke kamar. Nah, hal-hal kayak begitulah yang terjadi. Ini kenapa nih Bu Nur terjadi di dalam masyarakat kita? Apakah memang kurang teredukasi dari keluarganya atau faktor lain, misalnya broken home, atau seperti apa sih sebenarnya? Atau akhir zaman mungkin ya? Astagfirullahaladzim. Ya, saya melihat bahwa ini lebih ke ketangguhan keluarga. Keluarga kita saat ini tidak dalam kondisi tangguh, justru dalam kondisi rentan. Jadi sebenarnya pada dinas P3AP2KB ini kita memiliki beberapa bidang. Dan satu bidang lagi nih dari yang di bawah BKKBN, di sana pembinaan ketangguhan keluarga, namanya ketahanan keluarga. Jadi dengan keluarga yang tangguh, kita berharap hal-hal seperti ini bisa dihindari. Karena kenapa? Di dalam keluarga yang tangguh ini kan kita harap suami dan istri tahu peranannya masing-masing. Kita lihat ya bahwa sebenarnya kita untuk menjadi seseorang itu perlu sekolah. Tetapi untuk menjadi orang tua belum pernah ada sekolah. Sehingga begitu saja jadi orang tua, tahu tidak tahapan kapan anak harus dikenali dengan anggota tubuhnya. Yang nggak bisa disentuh. Iya, yang nggak boleh disentuh. Kapan dia harus dikenali dengan perbuatan dan perkataan yang tidak selayaknya. Jadi kalau pengetahuan tentang hal tersebut nggak ada, inilah yang terjadi. Bahkan karena orang tuanya sehari-hari paling rentan melakukan kekerasan, paling rentan. Ya, karena kenapa? Kita tidak memandang bahwa anak nih ya, anak itu adalah manusia yang juga memiliki hak. Ketika dia lahir, dia sudah lengkap dengan hak asasinya. Yang paling sering marahin anak siapa? Ibu. Orang tua. Dia paling dekat. Ya itu kan sudah kekerasan sebenarnya. Secara tidak langsung anaknya sudah kena mental di dalam keluarga. Seharusnya itu tidak terjadi, tapi apa mau dikata bahwa ketangguhan keluarga kita memang rendah. Saya pernah ada pengalaman ya melihat kita memang merasa kesal, sebel, aduh jengkel gitu ya ketika ada anak nangis maraung-raung minta sesuatu, jengkel kan? Ya, kayak tantrum gitu ya. Apalagi anak orang gitu ya. Misalnya sudah berguling-guling minta sesuatu, ini apa? Tapi saya salut ketika ada ibu yang mengatakan, solehanya Umi, kalau mau itu sabar dulu nak ya. Nanti ketika Abi ada uang kita beli bersama. Tapi saya sangat jarang mendapatkannya hal itu. Dari beberapa kasus yang saya dapat sangat sedikit. Kebanyakan apa? Gak tahu, nggak ada uang. Lebih banyak seperti itu ya. Emosional duluan yang dikedepankan ya, daripada artinya itu tadi ilmu parentingnya sangat minim. Tidak memiliki ilmu tetapi sudah menjadi orang tua ya, baik itu ayah ataupun seorang ibu. Berarti pernikahan juga butuh ilmu nih Bu Nur. Jelas. Jangan asal nikah-nikah doang. Benar, sekarang kita umroh dikasih manasik, haji yang cuma 1 bulan dikasih manasik, orang tua seumur hidup nggak ada ilmunya. Itu yang pekerjaan seumur hidup nggak ada ilmunya. Yang mau pergi umroh aja cuma 13 hari, cuma 10 hari, cuma 3 hari ada ilmunya. Menjadi orang tua sama sekali yang jelas seumur hidup. Kalau misalnya berkeluarga bisa saja bercerai. Tapi menjadi orang tua itu jelas seumur hidup akan menjadi orang tua. Tetapi ilmunya tidak ada. Oke, Bu Nur, ini kan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau perempuan itu sendiri seperti apa? Kekerasan terhadap perempuan. Apakah misalnya ini kan
terpisah nih ya, perempuan dan anak. Ya. Artinya anaknya tadi udah jelasin. Kalau perempuan apakah memang masih tinggi juga? Kalau kita lihat justru lebih banyak kepada perempuan 2:1 ya. Jadi kalau misalnya kalau kita bagi 3 itu 2/3-nya perempuan kasusnya, 1/3-nya anak. Jadi dari tadi 139 itu sekitar 80-an tuh kasus perempuan. Kasus yang dialami oleh perempuan dewasa, artinya kalau kami menyebutkan kasus perempuan itu kasus yang dialami oleh perempuan dewasa itu macam-macam, ada KDRT, ada juga nanti misalnya kekerasan fisik, kekerasan psikologis, bahkan bisa perempuan yang berkonflik dengan hukum. Jadi itu artinya perempuan sebagai pelaku kekerasan. Jadi kalau memang pelaku kekerasan, tetapi ini jelas selama korbannya bukan anak ya. Kalau korbannya anak, kami harus mendampingi anak, karena amanah Permen PPPA, kalau ada korbannya perempuan dan anak, maka kami akan mendampingi yang korban. Karena ada juga anak berkonflik dengan hukum. Jadi kalau anak dengan anak, maka kami akan mendampingi korban. Tapi ketika anak berhadapan dengan hukum dengan yang lainnya, anaknya yang akan dihadapi walaupun dia pelaku. Karena anak ketika dia melakukan kejahatan, maka sebetulnya dia sedang memberi sinyal. Tolong saya, perhatiankah kita untuk itu? Karena ketika dia melakukan kejahatan, ada yang salah di sekitar dia. Itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita sadari, bahwa dia melakukan kejahatan, itu udah dia minta tolong saya. Padahal dia yang melakukan kejahatan. Iya, sebenarnya itu sinyal yang kita yang harus paham. Ketika dia melakukan, artinya ada yang salah di sekitar dia, yang harus segera dibenahi, supaya dia lurus kembali. Nah itu dia. Tapi kan Bu Nur nih, kalau misalnya nih anak sama anak ini kan kerap terjadi kekerasan terjadi misalnya di pesantren, di sekolah, itu seperti apa? Apakah memang si pelaku merasa minta tolong, si korban bagaimana lagi dong? Ya, jadi kalau memang begitu ya, kita melihat sebenarnya ini bahasa kiasan, si pelaku ini memberi sinyal bahwa dia dalam posisi harus segera ditolong. Nah ketika anak melakukan kejahatan, artinya anak itu tidak tahu dosa pahala, tidak tahu benar salah. Ya, yang dia tahu apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Artinya contoh atau teladan yang dia lihat selama ini itulah yang dia laksanakan. Karena ada anak pelaku S, laki-laki dengan laki-laki, pada saat kami tanyakan pendampingan psikologis ini, pada saat ini anaknya mendapatkan kekerasan fisik dari orang dewasa. Sebenarnya bukan mendapatkan kekerasan fisik, cara pembelajaran yang kurang tepat menurut kami ya. Kenapa begitu? Ada saksi orang dewasa yang melihat itu dan kemudian dipisahkan karena gemes, geram, kesel, ya dicubit gitu kan. Kamu buat apa gitu kan. Jadi kemudian si orang dewasa ini justru yang dilaporkan. Saya bilang, saya memisahkan dia karena dia melakukan hal ini kepada temannya. Nah, tapi tetap kita tidak benarkan itu adalah pembelajaran yang salah. Ditegur, oke, tapi artinya anak ini ada apa? Setelah kita wawancara, apakah itu pertama kali dia lakukan? Bukan. Ternyata dia pertama kali dia tahu hal itu ketika dia saat itu usia yang bersangkutan 9 tahun. Jadi dia mengalami yang pertama kali saat usia 6 tahun di kabupaten lain, bukan di Kota Banda Aceh. Di kabupaten lain oleh orang dewasa dilakukan ke dia yang dia nggak tahu apa itu, dan kemudian selanjutnya dia praktekkan ke banyak anak yang lain. Oke, jadi korban ternyata ya. Dia sebelumnya korban. Kemudian jadi pelaku ya kekerasan S. Terhadap sesama jenis. Ini bahaya juga nih Bu Nur ya. Iya. Itu kalau misalnya di pelaporan juga dari masyarakat, apakah ada kasus-kasus yang memang sesama jenis nih Bu Nur? Kalau sesama jenis pelaporan sampai saat ini tidak ada kalau untuk yang kecuali itu tadi. Kekerasan terhadap anak tetapi dilakukan misalnya yang menyimpang. Oh ya ada. Kalau itu banyak. Jadi, banyak juga di Kota Banda Aceh. Kalau saya hitung untuk tahun ini yang seperti itu ada 8 kasus. Lumayan tinggi. Ini belum lagi yang tidak melapor iya. Karena mungkin merasa tabu. Bisa jadi. Itu yang melapor siapa? Orang lain atau korban? Jadi kembali lagi pengetahuan ya di awal ya. Ini yang satu membuka banyak, yang satu membuka tabir yang lain. Jadi awalnya begini, si anak ini di sekolah di suatu tempat, nggak usah kami sebutkan tempatnya. Kemudian pulang kok murung.
murung, tidak semangat. Ketika dia diantarkan kembali ke tempat itu, ya minta, nggak mau. Tapi kan karena nggak ada komunikasi yang baik dengan orang tua, artinya orang tua udah melihat sinyal-sinyal anak murung nih, tapi nggak connect ya, nggak connect, tetap diantarkan sampai ternyata itu kejadiannya sampai bertahun loh. Kemudian dibilang, oh nanti adiknya masuk ke situ juga ya, langsung dibilang jangan. Nih si abangnya bilang jangan masukkan adik ke sana. Kan jadi heran, kenapa jangan masukkan adik ke sana? Alhasil keluarlah cerita bahwa dia mengalami KS di sana yang dilakukan oleh apa kita bilang orang dewasa di sana. Jangan ke sana, adiknya nggak boleh ke sana. Nah setelah itu kan sedih hati orang tuanya. Berceritalah dengan salah satu keluarganya yang mengetahui ada OPTD PPA. Nah, yang mengetahui jadi diarahkan untuk membawa supaya psikologis anak ini kembalikan tuh tadi yang satu anak yang usia 9 tahun itu melakukan ke anak yang lainnya kan ketika dia 6 tahun dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi supaya ini dia tidak menganggap itu perilaku yang benar. Dia harus tahu itu perilaku yang menyimpang, jangan sampai nanti dia melakukan entah ke istrinya suatu saat dia berkeluarga, entah dia melakukan nanti ke sesama dia lagi nanti. Jadi awalnya tujuan untuk pemulihan psikologis. Ternyata setelah kita dampingi, dari dia terbuka tabir teman-temannya yang lain, sehingga ini nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti akan banyak lagi korban-korban, dan bisa jadi ada korban-korban sebelumnya. Dan itu kita kerja sama dengan Polresta Banda Aceh, alhasil diamankan dan sekarang sedang proses hukum, sedang jalan di pengadilan. Sampai maksudnya kasus-kasus seperti itu apakah memang diselesaikan secara hukum atau memang nanti ada dipenjarakan misalnya? Kalau KS untuk saat ini ya, untuk saya hukuman kita di Indonesia tuh bukan kejahatan ringan, itu kejahatan berat sehingga dia harus dihukum. Memang harus melalui jalur hukum. Anak-anak. Kalau pelakunya anak, kembali lagi ada SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila anak di bawah 12 tahun itu memang kalau berat dia nanti LPKA, dia nggak boleh dipenjara, ada penjara anak namanya. Ya, jadi nggak boleh dipenjara umum dia. Kalau memang kejahatannya berat seperti pembunuhan, perkosaan itu memang kejahatan berat judulnya, tapi dia nggak boleh dipenjara, hanya boleh dipenjara anak. Artinya penjara anak itu seperti panti ya. Seperti panti, dia bukan dikurung, dikasih ini enggak. Baik Bu Nur, ini menarik sekali sebenarnya pembahasan kita ya tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Aneh-aneh aja ya pemirsa PTM yang kita dengar informasi baik dari Ibu Nur maupun dari berita, semakin sangat meresahkan sebenarnya untuk generasi penerus kita di Kota Banda Aceh, terutama dalam kasus misalnya kekerasan terhadap anak ataupun perempuan dan juga sesama jenis ini Bu Nur. Tapi menariknya untuk terakhir nih Bu Nur, ada kasus ya dulu. Kalau misalnya angka perceraian itu banyak dari faktor ekonomi, selingkuh, ataupun kekerasan, sekarang mah ketiganya penyimpangan nih, sesama jenis. Ini seperti apa nih Bu Nur? Apakah memang udah nggak waras nih kita bilang orang-orang yang penyimpangan seperti ini? Atau seperti apa? Sebenarnya penanganan ini butuh pendekatan yang komprehensif. Ya, nggak bisa ketika kita penanganan kasus hanya di kasus itu saja, karena seringkali dari pengembangan kasus itu kita dapatkan penyebabnya ternyata memang sangat kompleks, mulai dia yang menjadi korban, yang akhirnya menjadi pelaku, kan ada penyimpangan, kan aneh rasanya, kok tiba-tiba yang dari tadinya lurus saja tiba-tiba berbelok. Nah, ada apa? Jangan-jangan ada hambatan di depan sehingga dia berbelok ya. Jadi kalau kita melihat di sana ternyata memang pernah mengalami atau justru sekarang ini ya, ini sangat mempengaruhi. Gadget ya, gadget sangat mempengaruhi ternyata. Jadi yang tadinya nggak tahu, begitu, tapi akhirnya pengen nyoba. Kayaknya terstruktur deh nih ya Bu Nur, kalau misalnya komunitas-komunitas tersebut. Ada nggak misalnya kasih bocoran misalnya? Kalau kami untuk saat ini tidak ke arah sana ya, tidak menangani ke arah yang komunitas-komunitas tertentu tidak, tetapi hanya fokus kepada penanganan kasus yang memang melakukan pengaduan ke OPTD PPA. Oke, baik Bu Nur, untuk closing statement ini mungkin bisa dikasih trik
atau tip kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait tentang bagaimana sebenarnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh, kemana harus melapor ya, kalau terjadi kekerasan kemana harus dilaporkan. Silahkan Bu Nur. Oke, baik. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari diri sendiri dengan tidak menjadi pelaku. Dan apabila Anda menjadi korban atau mendengarkan ada orang menjadi korban atau menyaksikan adanya kejadian kekerasan, jangan ragu untuk lapor ke UPTD PPA Kota Banda Aceh atau ke hotline UPTD PPA Kota Banda Aceh di 081224164416. Baik. Atau Sapa 129, itu punya kementerian. Oke, Sapa ya lah, langsung 129. 29. Itu call Center langsung ke Kementerian PPPA. Nanti tetap dikembalikan ke UPTD PPA wilayah setempat. Baik, terima kasih Bu Nur atas waktunya ya, sangat mengedukasi dan juga memberikan informasi terkait tentang bagaimana kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Tentu harapannya ya bagi pemirsa PTM yang ada di rumah, jika memang ada kasus tertentu seperti kekerasan, silahkan melapor seperti apa yang Ibu Nur jelaskan tadi. Dan jangan lupa terus mengedukasi diri ya, baik itu dari keluarga, sesama teman, dan lakukan hal-hal yang positif agar kita tercegah dari perbuatan yang memang menyeleweng ya, dari hal-hal yang memang tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.